Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Robert Widim di pagi yang indah ini. Haleluya. Baik, untuk pagi yang indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai Adam yang akhir. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Adam yang akhir. Firman ini terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, saudara tentu dari firman ini akan banyak pertanyaan, saudara. Mengapa Allah memberikan Adam yang akhir kepada kita? Kemudian kenapa Adam yang pertama itu? Apa yang terjadi pada Adam yang pertama itu? Sehingga Allah kemudian menyediakan Adam yang akhir, saudara. Baik, untuk itu mari kita lihat, kita kembali back kepada historisnya, kembali kepada sejarahnya Adam yang pertama. Di dalam Kejadian 5 ayat 1, saudara, sudah sangat jelas itu mengatakan firman Tuhan. Saya akan bacakan. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pada saat Adam yang pertama itu diciptakan oleh Allah, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Konfirm ini kejadian dengan Kejadian 1 ayat 27, saya akan bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan, saudara. Jadi pada saat manusia pertama ini diciptakan, yang bernama Adam yang pertama ini, dia membawa yang namanya gambar dan rupa Allah, atau citra Allah, atau kemuliaan Allah. Dan di situ juga ada yang namanya kehidupan kekal, saudara. Itulah, saudara, Adam yang pertama. Tetapi kemudian ketika Adam yang pertama ini jatuh di dalam dosa, dia telah kehilangan, otomatis, saudara, dia telah kehilangan namanya kemuliaan Allah. Dan tentunya di situ juga kehidupan kekal yang dimilikinya sudah dicabut oleh Tuhan. Tidak ada lagi. Sudah kehilangan yang namanya kehidupan kekal, saudara. Hak kehidupan kekal di dalam Adam yang pertama sudah tidak ada lagi, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di situ dikatakan kepada si iblis mengatakan demikian. Sekali-kali di dalam ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi bagaimana iblis menawarkan kehidupan yang lain, tipuannya, saudara, kepada kehidupan kekal yang lain. Tapi ternyata itu adalah kematian fisik, kematian rohani, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Keturunan Adam selanjutnya tentu juga akan berimbas, saudara. Karena apa? Karena dosa satu orang ini, saudara. Maka keturunan Adam berikutnya dan termasuk kita saat ini juga sudah telah hilang. Sudah tidak memiliki namanya kehidupan kekal. Kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi dalam kehidupan keturunan Adam selanjutnya termasuk kita saat ini, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam Kejadian 5 ini buktinya. Kejadian 5 ayat 3, saya lompat dari ayat 1 ke ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Adam, saudara, bukan lagi gambar dan rupa Allah. Ingat, saudara, bukan lagi gambar dan rupa Allah dalam kehidupan keturunan Adam selanjutnya, tapi menurut gambar dan rupa Adam yang pertama yang jatuh di dalam dosa.
Itulah di dalam kekristenan, saudara. Kita mengenal yang namanya dosa asal. Prinsip dosa asal ini, saudara. Karena satu orang berbuat dosa, saudara. Melakukan dosa, pelanggaran kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi adalah semua orang telah menanggung akibatnya. Semua keturunannya telah menanggung akibatnya. Di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Hilang, saudara, kemuliaan Allah dalam citra diri manusia keturunan Adam selanjutnya, seperti juga termasuk kita ini, saudara. Kita telah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Karena maut itu menjalar, saudara. Dosa itu menimbulkan maut. Maut itu adalah kematian kekal. Dan maut itu menjalar, saudara. Inilah mengapa yang namanya kita mengenal prinsip dosa asal. Karena maut itu menjalar. Di dalam Roma 5 ayat 12, saya bacakan, saudara. Sebab itu sekalipun lewat satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan dosa menimbulkan maut, demikianlah maut itu menjalar pada seluruh umat manusia. Jadi semua manusia, termasuk kita, saudara, termasuk kita, keturunan Adam yang pertama ini, itu mengalami yang namanya maut, kematian, saudara. Kematian fisik tidak bisa lagi dihindari. Ini akibat maut, akibat dosa satu orang yang masuk ke dalam dunia, saudara. Seperti setitik nila, rusak susu sebelanga semuanya, saudara. Itulah peribahasanya. Itu, saudara, namanya prinsip dosa asal. Mengerti, saudara? Paham ya? Nah, oleh karena itu, saudara, solusinya apa? Karena semua manusia sudah di sini, saudara. Semua manusia berusaha untuk mengembalikan yang namanya citra Allah. Semua manusia berusaha untuk mencari yang namanya kehidupan kekal dengan berbagai cara, saudara. Saudara bisa lihat, saudara, bagaimana banyak orang menyepi di gunung-gunung ataupun di tempat-tempat sunyi untuk mencari yang namanya kehidupan abadi, kehidupan kekal. Tapi tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Usaha manusia itu adalah sia-sia. Seperti seorang yang jatuh di dalam sumur yang dalam. Itulah sumur maut. Saudara akan berusaha merangkak keluar dan saudara tidak akan pernah bisa. Kecuali ada seseorang yang di atas yang mengulurkan tangannya, mengulurkan tali, dan menarik saudara dari lubang maut itu, dari lubang kematian kekal itu, dan keluar kepada kehidupan kekal. Itu, saudara. Itu, saudara. Itu adalah analoginya. Ketika Adam yang pertama itu terperosok ke dalam lubang maut beserta semua keturunannya termasuk kita, maka harus ada seseorang yang di atas mengulurkan tali dan menarik kita keluar dari lubang maut. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan inisiatif Allah. Allah punya inisiatif untuk turun ke dunia, mengambil rupa manusia di dalam keilahiannya, menjadi Adam yang akhir, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Adam yang akhir tidak lain adalah Yesus Kristus. Jadi manusia, saudara, manusia tidak bisa, saudara, dengan segala kebaikannya, dengan segala kesolehannya, dengan segala ketaatannya kepada Allah, untuk mencapai kehidupan yang kekal, untuk mencapai, untuk mengambil kembali, untuk menerima kembali
kemuliaan Allah. Kecuali Allah turun sendiri ke dunia. Allah mempunyai inisiatif turun sendiri ke dunia. Mengambil rupa manusia Adam yang akhir. Dan tidak lain itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang mengulurkan talinya. Menarik kita dari lubang maut kepada kehidupan kekal. Haleluya saudara. Itulah mengapa saudara, mengapa Allah menyediakan kita Adam yang akhir. Yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Saya garis bawahi saudara, Adam yang akhir adalah Yesus Kristus. Artinya tidak ada lagi Adam yang lain setelah Yesus Kristus. Finish dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Manusia dengan segala kebaikannya, kesolehannya, ketaatannya, kehidupan beragamanya yang luar biasa pun tidak bisa menyelamatkan dari lubang maut. Jika tidak Allah sendiri yang turun tangan, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi Yesus Kristus ini adalah Adam yang akhir. Dan dialah yang menjadi roh yang menghidupkan. Kembali lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Yes, kita manusia pertama Adam dan kita keturunannya adalah makhluk hidup. Tetapi ketika maut itu menjalar, kita tidak lagi menjadi makhluk hidup. Karena kehidupan kekal sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Hanya lewat Yesus Kristus Adam yang akhir itulah. Dialah yang memberikan roh yang menghidupkan. Haleluya saudara. Yesus Kristus adalah Adam yang akhir. Yang menjadi roh yang menghidupkan saudara. Oleh karena itu hanya dalam Yesus Kristuslah ada kehidupan kekal. Ada kehidupan kekal. Karena dia adalah Adam yang terakhir, Adam yang akhir, yaitu roh yang menghidupkan. Fisik kita boleh mati, fisik kita boleh hancur. Tapi ketika kita di dalam dia, kita diubahnya. Oleh karena dia adalah roh yang menghidupkan. Kita diubahnya dengan tubuh baru. Oleh karena di dalam dia, di dalam Kristus, kita mendapatkan roh yang hidup. Dan roh yang hidup adalah roh yang membuat kita mendapatkan kehidupan kekal. Haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.